Ada sekitar 150.000 orang Indonesia di Hong Kong. Sekitar 95% dari kami adalah pembantu rumah tangga asing yang berperan sangat penting untuk keluarga dengan anak-anak dan orang tua. Selain itu, sekitar 85% dari kami dapat berbicara bahasa Kanton dan dapat berkomunikasi dengan penduduk lokal tanpa hambatan bahasa. Saya penduduk Hong Kong. Ada sekitar 580.000 etnik minoritas atau non-Tionghoa di Hong Kong. Sebagai salah seorang penduduk non-Tionghoa, apakah Anda pernah mendengar tentang data statistik ini sebelumnya? Namun data tersebut berasal dari hasil sensus penduduk antar waktu tahun 2016, 5 tahun lalu. Pada tahun 2021, Hong Kong akan melakukan sensus penduduk untuk mendapatkan informasi patokan terkini tentang karakteristik demografis dan sosial ekonomi penduduk serta penyebaran geografisnya. Informasi tersebut sangat penting bagi pemerintah untuk perencanaan dan perumusan kebijakan serta bagi sektor swasta dan akademi untuk tujuan bisnis dan penelitian. Topik data sensus penduduk 2021 mencakup 6 aspek, antara lain karakteristik demografis dan sosial, serta karakteristik pendidikan, misalnya tahun, bulan kelahiran, dan jenis kelamin, serta tingkat pendidikan dan bidang pendidikan, karakteristik migrasi internal, dan karakteristik ekonomi, seperti tempat tinggal 5 tahun yang lalu, serta penghasilan dan jumlah jam kerja. Selain itu, karakteristik perumahan dan karakteristik rumah tangga, misalnya luas lantai akomodasi, pembayaran sewa dan cicilan, atau pembayaran pinjaman dan hubungan dengan kepala rumah tangga. Karena kendala bahasa dan alasan lain, tingkat partisipasi etnik minoritas relatif rendah dibandingkan dengan etnik Tionghoa dalam sensus atau sensus penduduk tambahan sebelumnya. Tingkat partisipasi yang rendah dapat menyebabkan pengabaian populasi dari berbagai ras dan mungkin tidak dapat mencerminkan kebutuhan dan kesulitan kita dalam data tersebut, seperti kendala bahasa dan masalah pekerjaan. Tidak termasuk orang Tionghoa, orang non-Tionghoa berjumlah sekitar 8% dari populasi Hong Kong. Namun, sensus penduduk 2021 memang membutuhkan partisipasi aktif kita. Berpartisipasi dalam sensus penduduk 2021 tidak hanya berarti kita juga warga Hong Kong, tapi juga bisa menyampaikan keadaan sosial ekonomi kita kepada pemerintah. Dengan demikian, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan kita dan membantu kita untuk berintegrasi dengan lebih baik di dalam masyarakat. Sensus penduduk tahun 2021 akan dilakukan dari tanggal 23 Juni hingga 4 Agustus 2021. Ini akan terdiri dari perhitungan sederhana dari sekitar 9/10 rumah tangga di Hong Kong yang diminta untuk memberikan informasi dasar, misalnya tahun, bulan kelahiran, dan jenis kelamin. Sisa 1/10-nya akan diminta untuk menjawab pertanyaan lebih rinci tentang karakteristik demografis dan sosial ekonomi yang luas. Kita dapat menggunakan ponsel dan tablet seluler kita untuk mengisi kuesioner online dan itu sangat mudah dan aman. Selain itu, kita juga dapat menghubungi 18 20 21 selama jam kerja untuk wawancara melalui telepon. Selain menggunakan kuesioner online, setiap rumah tangga yang menerima surat pemberitahuan kuesioner singkat akan diberikan salinan kuesioner melalui pos. Rumah tangga tersebut dapat juga menggunakan amplop pengembalian prabayar yang terlampir untuk mengembalikan kertas kuesioner. Jika Departemen Sensus dan Statistik belum menerima kuesioner Anda yang telah diisi lengkap pada pertengahan Juli, petugas penghitung sensus akan diatur untuk mengunjungi Anda dan menggunakan tablet seluler untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Untuk memenuhi kebutuhan bahasa orang-orang dengan ras yang beragam, sensus penduduk tahun 2021 akan menyediakan layanan penerjemahan selama kunjungan rumah. Dan hotline Pusat Layanan Sensus 18/2021 akan juga menyediakan layanan terjemahan langsung. Selain itu, Sensus Penduduk 2021 akan segera menyediakan layanan terjemahan, penyelidikan, dan wawancara untuk membantu kami dalam menyelesaikan kuesioner di lembaga swadaya masyarakat di 6 distrik yang berbeda.
Departemen Sensus dan Statistik menegaskan kembali bahwa data yang dikumpulkan mengenai individu dan rumah tangga akan dijaga kerahasiaannya dan tidak akan diberikan kepada pihak yang tidak berwenang, termasuk biro dan departemen pemerintah. Data tersebut hanya akan digunakan untuk menyusun statistik. Selain itu, semua kuesioner akan dimusnahkan dalam waktu 12 bulan setelah survei dimulai. Sebagai warga komunitas Hong Kong, bagaimana mungkin kita tidak menyampaikan saran berharga kita? Ingatlah untuk meluangkan waktu dan berpartisipasi aktif dalam sensus penduduk tahun 2021. Anda dapat juga mengunjungi situs sensus penduduk tahun 2021 untuk informasi lebih lanjut.